أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala di tengah guyuran hujan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan. Ya, karena hujannya turun setelah kita sampai. Ya, kalau hujannya turun sebelum kita sampai, mungkin cerita akan berbeda. Mungkin kita lebih memilih untuk tidur di rumah bersama keluarga, udzur. Kalau masjid saja hujan enggak wajib berjamaah, apalagi pengajian. Ya, itu alasan sebagian besar kita. Kita masih bersama ya Kitabul Jami' Bulughul Maram, dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Pada malam hari ini Allah perjumpakan kita dengan bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan istimewa. Bulan Rajab bulan spesial. Bulan Rajab bulan yang kita tunggu-tunggu setengah tahun yang lalu. Yaitu bulan salah satu dari bulan haram yang 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Bilangan di sisi Allah dalam At-Taubah 36 ada 12 bulan. Jadi dalam sisi Allah bulan pun sama, Pak, 12, Masehi, Hijriah sama. Yang Allah tetapkan 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 tadi sepertiganya 4 bulan adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan istimewa, bulan-bulan spesial, yang mana di bulan tersebut dilipat gandakan kebaikan. Bobot pahala itu lebih berat, Pak. Kalau selama ini pengajian bobotnya 1 kilo, di bulan haram mungkin 2 kilo. Begitu juga dosa-dosa di sana. Karena berbuat dosa di bulan mulia jauh lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Jadi pengajian malam hari ini dan seterusnya selama bulan Rajab ini pahalanya beda. Pahalanya spesial. Dan kita enggak jamin, Pak, ketemu dengan bulan-bulan haram ke depan. Karena kalau Rajab udah enggak ada, kita akan kembali menunggu bulan Zulqa'dah. Karena 4 bulan tersebut kata Nabi 3 berturut-turut, satunya sendirian. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Dan yang 9 adalah sekarang bulan Rajab, bulannya Mudhar, Bani Mudhar. Jadi kalau kita miss di bulan Rajab, kita harus menunggu kurang lebih 4 bulan lagi. Ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, atau 3 bulan lagi baru kita ketemu dengan Zulqa'dah. Dan tidak ada yang jamin kita berjumpa dengan bulan Zulqa'dah. Jadi maksimalkanlah kesempatan ini, karena Rajab ini kata para ulama adalah bulan menanam amal kebaikan.
Sya'ban bulan menyirami amal kebaikan kita. Ramadan barulah kita menuai, memanen, memetik hasil panen kita. Jadi para ulama salaf itu ya persiapannya, pemanasannya enggak di bulan tanggal 1 Ramadan. Udah 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab mereka udah fokus baca Quran, udah fokus memperbanyak puasa sunnah, udah fokus perbanyak sholat malam, sehingga ketika di Ramadan mereka udah prepare, udah bisa 1 hari 1 juz. Kenapa? Udah latihan sejak Rajab Sya'ban udah latihan tuh baca Quran. Ketika Ramadan datang, langsung. Mobil semewah-mewahnya Pak, kalau balapan langsung tidak ada pemanasan, langsung kita hidupin, kemudian kita gas, ya kita gas, bukan kayak gini ya, kita gas, malam Pak nggak pernah bawa mobil, ya. Itu bisa jadi mogok, bisa jadi nggak ngebut. Kenapa? Nggak ada pemanasan. Orang yang pengen Piala Dunia atau Olimpiade nggak pernah pemanasan dia. Ya, rebahan, makan, minum, nggak pernah latihan. Ketika pertandingan, staminanya nggak fit, nggak bugar. Bisa jadi kalah KO, telak, dibantai. Itulah yang gunanya persiapan. Dan persiapan bukan dari Sya'ban, bukan ketika Ramadan, tapi dari bulan Rajab. Mulailah kita melatih amal-amal Ramadan kita, sehingga kalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan, kita udah siap lahir batin. Bismillah, ya, kita akan jadikan itu Ramadan terindah dalam hidup kita. Kita masih bersama ya kitab atau pembahasan tentang zuhud dan wara', dan kita masih di hadis yang ke-6. Hadis yang kita bahas kemarin tentang judulnya apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang ya hafizahullah ta'ala rahimahullahu ta'ala, an Sahal ibn Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya wa Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkanlah aku suatu amalan yang kalau aku kerjakan Allah cinta sama diriku. Wa ahabbaniyan nas, dan juga manusia cinta kepadaku. Kemudian kata Nabi, idhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah kepada apa yang dimiliki manusia. Tidak butuh kepada manusia, tidak meminta kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah. Kita sudah bahas kemarin bagaimana agar Allah cinta. Ya, tentang bagaimana kisah Nabi di perang Khaybar. Bagaimana semangat para sahabat menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, karena bukan klaim cinta saja. Laisa sya'nu an tuhib, bukan permasalahan kau cinta, kita semua mengaku cinta sama Allah. Wa alakinna sya'na an tuhab, tapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang kedua, agar kita dicintai manusia. Tentu saja kalau orang dicintai manusia, pasti juga dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, zuhud kepada dunia. Kalau pengen plus dicintai manusia, maka zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya tadi, tidak butuh kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak banyak minta tolong sama manusia. Hati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sendiri, kenapa harus orang lain gitu. Prinsip orang-orang yang dicintai manusia, tidak nyusahin orang lain. Dan inilah karakter para sahabat, Pak. Sahabat enggak sedikit-sedikit tolong. Kalau bisa saya, kenapa orang lain? Bahkan kalau mereka naik hewan kendaraan, hewan tunggangan, misalnya tongkat mereka jatuh. Kalau kita kan gampang, tolong ambilin tongkat. Oh ya ini, jazakallahu khairan, selesai. Tapi mereka lebih memilih untuk menghentikan hewan tunggangannya, dia turun sendiri, dia ambil sendiri, dan dia naik lagi.
Bahasa kita matiin mobilnya, kita keluar dari pintu mobil, kita ambil barang kita yang jatuh, baru kita masukin. Padahal kita bisa minta tolong. Tolong ambilin. Ya. Atau tolong kasih begini. Tolong kasih ke dia ya. Saya lagi ini nih. Ini diantara karakter para sahabat. Kenapa? Dididik oleh Nabi SAW. Ada ucapan sabda Nabi 3 hal yang bagus sekali. Dalam hadis Ahmad, Nabi mengatakan, "Idza kumta fi shalatika fasholli sholata muwaddi'." Kalau engkau ingin salat, maka salatlah seperti salat perpisahan. Salat terakhir dalam hidup kita. Dan kalau kita punya karakter ini, Pak, Masya Allah, kita akan jadi pribadi yang luar biasa. Kita akan khusyuk dalam salat. Pengajian, anggap aja ini pengajian terakhir, kita nggak akan santai-santaian, kita akan fokus dengarkan. Kenapa? Mungkin ini kajian terakhir. Dan saya sering sampaikan kepada teman-teman tentang konsep apa? Konsep mungkin ini hari terakhir. Kalau ini hari terakhir, setiap bangun tidur tanamkan ini adalah hari terakhir saya, maka kita insya Allah akan menjalani sebaik-baik hari. Bagaimana menjadi suami yang paling baik untuk istri kita, bagaimana jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Selama ini kita main gadget, anak kita ngajak main, kita cuekin. Coba ini hari terakhir, kita akan matikan gadget, kita akan main sama anak kita. Kalau kita naik motor ke kantor, musim hujan, ada mobil lewat ngebut, cecrat, kena air kita santai, nak mati hari ini, santai lah. Istri kita masak keasinan, asinian, tidak apa-apa lah, nak mati pula hari ini. Sehingga kita nggak akan ribut, tidak akan memanjangkan tali kelambu. Ini pesan Nabi SAW. Tanamkan konsep Anda ini hari terakhir, sehingga kita akan maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan ucapkan perkataan, jangan katakan sebuah ucapan yang kau akan minta maaf nanti atas ucapan tersebut esok hari. Jangan melakukan atau menyebutkan sebuah ucapan nanti kalian klarifikasi. Sehingga orang yang berakal, dia setiap ngomong, mau komentar, mau berbuat, mikir, kira-kira nanti saya klarifikasi nggak? Kira-kira orang marah nggak? Kira-kira saya nanti minta maaf nggak atas kelakuan ini, atas ucapan ini? Maka tinggalkan. Kata Nabi SAW, jangan ngomong perbuatan atau ucapan yang kita nanti minta maaf, klarifikasi. Kemudian poin yang ketiga, ini poin kita, wajma'il iyasa mimma fi yadayin nas. Berputus asalah, berharap palsulah, harapan palsu. Maksudnya kita nggak berharap, ini PHP nih, kepada manusia. Berputus asalah kepada manusia bukan berarti kita nggak minta tolong sama orang lain, tapi hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berobat ke dokter, tapi ingat, berputus asalah. Dokter gak bisa ngapa-ngapain, Allah yang bisa. Kita lagi kesusahan, minta tolong sama teman agar teman bantu kita. Lihat, Allah yang kuasa atas segalanya. Teman kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh uang, kita pinjam sama teman. Ingat ini, putus asalah. Tanamkan di hati kita, teman kita gak bisa bantu. Tanamkan di hati kita, teman kita nggak bisa tolong kita, sehingga kita meminta mereka itu hanya sebagai wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siaplah ditolak, siap-siaplah tidak dibantu, siap-siaplah tidak diterima pemberian kita atau pertolongan kita, tidak disupport. Maka inilah diantara petuah Nabi SAW. Karena itulah diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini tolong yang banyak utang, perbanyak doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan harta yang halal dari dirimu,
jangan sampai aku makan harta yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan berikanlah aku kecukupan, cukup karuniamu, cukup pemberianmu, cukup anugerahmu dari orang lain. Saya nggak butuh orang lain. Dan ini diantara karakter yang dibentuk oleh Nabi SAW di tengah-tengah para sahabat. Sehingga kalau bisa diri sendiri, kenapa orang lain? Ya, ini diantara hal yang luar biasa. Berbeda kalau kita minta sama Allah. Kita harus minta sama Allah, harus butuh sama Allah. Kalau kita minta-minta sama manusia, kita rendah di hadapan mereka. Dikilani budak ini. Acak dikilani budak ini. Materi bae gawenya. Duit bae yang dia pengen dari aku. Dikilani budak ini. Rendah kita. Tapi kalau kita semakin butuh sama Allah, minta-minta sama Allah, justru derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah fakir, kalian miskin, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah sedetik saja kita gak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedetik saja Allah ambil segala nikmatnya, sengsara hidup kita, melarat, kacau, balau, berantakan. Tapi Allah selalu berikan karunia-Nya kepada kita semua. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya, Allah maha terpuji, enggak butuh kepada kita. Kita yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh salat kita, sedekah kita, ibadah kita. Tapi kita harus beribadah kepada Allah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi mengatakan ad-dunya atau al-yadul ulya khairun minnal yadil sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Jadi Pak, kalau minta-minta jangan kayak gini minta. Ya. Jadi kalau ada orang ngasih ngambilnya gini nih. Aku di atas. Maksudnya tangan di atas itu memberi. Memberi lebih baik dibandingkan menerima. Wabda fi biman ta'ul, dan mulailah memberi kepada orang yang kalian tanggung, yaitu istri kita, anak kita. Kalau kita punya harta, udah mau ngasih siapa ya? Istri, anak dulu Pak. Wah, dia suka makan, misalnya favoritnya makan mie ayam, beliin mie ayam. Anak kita sukanya es krim, beli es krim. Masih ada sisa, baru kita berikan kepada manusia. Wa khairu shadaqah an rahgina, dan sebaik-baik sedekah ketika ketika sedang kita membutuhkan. Kita lagi butuh nih Pak, ya, tapi orang lain lebih butuh, kita berikan. Ini sebaik-baik sedekah. Kemudian kata Nabi, waman yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang dia menjaga diri dari meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Waman yastaghni, dan siapa yang merasa cukup, dia enggak minta tolong sama manusia, maka lihatlah, yughnihillah, Allah akan berikan dia kecukupan. Jadi kalau kita lagi butuh, kita enggak minta sama manusia, kita mintanya sama Allah, banyak hal indah terjadi. Allah berikan hati orang-orang sekeliling kita untuk membantu kita. Luar biasa. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi, ini ada hadiah untuk antum. Oh, kenapa? Nggak tahu. Pokoknya aku tuh rasanya pengen ngasih hadiah. Karena kita ternyata lagi butuh. Ya Allah, aku udah kate makanan hari ini. Aku lah kerja, ternyata seharian nggak dapat, penjualan nol. Padahal istri saya belum makan, anak saya belum makan. Sedang saat kita minta sama Allah, kita bisa nelpon teman saya, bro, pinjam uang dong, saya nggak makan. Ya, atau update status, siapa yang bisa membantu saya pinjam uang dan semisalnya. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala dulu, baru dengan izin Allah, Allah bantu kita dengan perantara manusia-manusia di sekeliling kita. Itu lebih izah, kita lebih mulia. Kita nggak minta, dia yang ngasih.
Dan ini emang dilatih seperti ini. Jangan punya karakter minta-minta. Kecuali untuk dakwah. Saya nggak pernah minta-minta untuk pribadi, tapi dakwah loyal. Ustaz Roni donasi terus. Untuk pondok pesantren, untuk pendidikan sedikit-sedikit donasi. Untuk inilah, untuk itu. Tapi kalau untuk pribadi enggak, ya enggak. Kenapa? Karena izah tadi. Meskipun yang lebih selamat memang nggak usah minta-minta. Donasi pun enggak, ya kan lebih selamat. Tapi terkadang dibutuhkan orang-orang seperti ini. Nabi turun langsung open donasi untuk para sahabat yang membutuhkan, yang mereka miskin. Ada orang-orang miskin datang, siapa nalih kalian sedekah, Nabi minta sedekahin orang ini. Untuk orang ini, bukan untuk saya. Langsung orang pada berbondong-bondong memberikan sedekah kepada mereka. Ada yang mau perang Tabuk, butuh ya bekal untuk peperangan, karena perang itu butuh uang, akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi. Buka donasi, semua sahabat ngasih ini sekian, Utsman bin Affan sekian. Jadi kalau kita merasa butuh hanya kepada Allah, Allah akan buat kita nggak butuh kepada manusia, tapi manusia akan membantu kita dengan caranya yang indah. Dan memang berat, tapi ini memang berat Pak, PR kita semua. Kadang kita ini tergoda untuk minta bantuan, apalagi sekarang. Dulu saya di Palembang termasuk yang suka bantu donasi, tapi sekarang saya nggak lagi. Donasi kecelakaan Pak, kehilangan, hilang motor, hilang ini. Di Palembang itu 1 jam 2 jam tuh belasan juta. Banyak yang Ustadz saya begini, saya begitu, mengeluhkan ya kesengsaraan dan kesedihannya, biar berharap saya buka donasi untuk dia. Ya. Waduh, gimana ini, lama-lama semakin banyak orang, saya ini, anak ini, suami saya PHK begini. Akhirnya semua orang mengeluhkan. Nah, ini harus diedukasi. Kalau kita butuh sama Allah, jual dulu aset kita. Ya, dijual, nggak minta-minta, dijual. Ini jilbab ini. Nanti orang tanya, kenapa dijual? Enggak. Kalau kita kan untuk beli, ya langsung kita memberi simpati. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, cuman anak lagi sakit 4 ekor. Aduh, nah. Cak mana ini obatnya mahal pula. Nah, kau. Oh iya Ustaz, ini. Jadi ini soal hati, teman-teman. Ini soal hati, dan ini berat PR kita semua. Hasan Al-Basri ditanya oleh orang di Basrah, di kota Basrah. Siapa orang yang paling mulia di Basrah? Siapa pemimpin kalian? Mereka enggak menyebut bupati, wali kota, mereka menyebut ulama. Hasan Al-Basri. Kenapa mereka bisa menjadi orang yang paling mulia antara kalian? Kata mereka, karena semua penduduk kota Basrah butuh kepada Hasan Al-Basri, butuh ilmunya. Tapi Hasan tidak pernah sekalipun butuh kepada manusia, hartanya atau yang semisalnya. Ini yang membuat orang itu menjadi wibawa ketika enggak pernah minta bantuan sama kita, nggak pernah meminta kepentingan dari kita. Kalau kita kan manusia asasnya kepentingan, ada kepentingan kita datang. Tapi ketika manusia dia hanya minta kepentingan sama Allah, dia akan berwibawa, Allah akan angkat dia, Allah akan jadikan dia mulia. Tapi orang-orang yang selalu minta ke sana kemari, ke situ dan seterusnya, rusak nama kita di hadapan manusia, jelek nama kita, wibawa kita jatuh, rendah di hadapan manusia serendah-rendahnya. Karena itulah teman-teman yang punya pekerjaan yang halal, bismillah kalian luar biasa. Karena kalian sedang menjaga wibawa kalian. Meskipun omzetnya sedikit, ya meskipun dia pekerjaannya mungkin tidak mentereng, tapi ketika dia berusaha niatnya karena saya tidak ingin meminta-minta kepada manusia, inilah diantara yang Allah tolong rezekinya, Allah sempurnakan kecukupan dirinya. Tetapi bukan nggak berarti nggak boleh minta tolong. Diperbolehkan minta tolong dalam kondisi darurat. Tiba-tiba istri kita sakit keras, kita nggak punya mobil, itu sedang malam, bawa motor kan bahaya. Akhirnya kita minta tolong sama tetangga, boleh nggak tolong ya bawain istri saya, kami bawa ke rumah sakit terdekat, istri saya qadarullah sedang begini dan begitu. Ini darurat Pak. Ya, kalau kita bawa pakai motor bahaya. Ya, bisa malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bawa mobil dia bisa baring, dia bisa istirahat, dia bisa
ya, dengan kondisi yang lebih nyaman dan semisalnya. Yang kedua, kondisinya sangat membutuhkan. Boleh kalau kita punya kebutuhan, kita minta tolong sama orang. "Akhi, tolong nian, saya nggak bisa ini, bisa nggak tolong bantu saya?" Ya, ini beda dengan jasa ya. Kalau jasa mah sah-sah saja. Ya, bocor genteng kita upah tukang untuk benerin, itu pembahasan yang lain. Ini minta tolong tanpa fee gitu loh. Tak tolong, minta sesuatu. Maka boleh kalau kita membutuhkan. Dan tidak sering, karena itulah sehendaknya kalau orang yang kita minta bantuan, kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Kita berikan dengan misalnya uang, ya, dengan upah, dengan benda, hadiah dan yang semisalnya. Jadi jangan sering-sering. Dan yang ketiga, boleh untuk dakwah dan bukan untuk dirinya. Saya pernah dikritik sebagian orang ketika buka donasi untuk pesantren, laptop. Sebagian mengira itu untuk laptop saya. Ya. Dia bilang langsung, "Ittaqillah akhi," katanya. "Antum jangan meminta-minta atas nama donasi. Kenapa ini laptop? Antum ya atas nama dakwah, antum." Ana bilang itu laptop udah donasinya udah selesai. Dan sampai sekarang saya nggak pernah lihat laptopnya, Pak. Itu laptop yayasan. Itu laptop dakwah media, yang megangnya bukan saya. Saya nyentuh aja nggak pernah, saya bilang. Kenapa? Karena ini untuk donasi, untuk dakwah. Bukan untuk pribadi. Saya punya 2 laptop, tapi nggak saya bilang seperti itu ya. Aku punya 2 ya. Ya, laptop aku bagus-bagus galau. Nah, memang seperti itu. Uang pribadi dan seterusnya. Ya. Ada satu yang dikasih, ada satu yang punya pribadi sendiri. Artinya apa? Artinya untuk kepentingan dakwah. Nabi nggak pernah minta-minta untuk beliau pribadi. Meskipun 3 purnama dapurnya tidak mengepul. Tapi kalau untuk dakwah, bismillah. "Ustadz, saya butuh sangat masalah ini." Jadi bukan tercela, tergantung bagaimana dianya. Enggak mutlak tercela, "Oh, budak ini minta-minta langsung jatuh." Enggak, Pak. Tergantung dulu kondisinya. Ya, mungkin dia sedang sangat butuh, mungkin dia sangat darurat. Ya, maka kita bantu, bismillah. Kata Nabi, ya kata Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," saling tolong menolong. Jadi boleh tolong menolong, minta tolong atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Akan tetapi tadi hati tetaplah bergantung dan bersandar kepada Allah. Minta tolong sama manusia boleh, tapi siap-siap tidak ditolong. Karena kalau hati kita udah berharap sama manusia, Masya Allah, ini teman aku baiknya Pak Ustadz. Setiap butuh bantuan dia nolong, dia nolong, dia nolong, dia nolong. Sehingga hati kita mulai bergantung sama dirinya. Sekali dia nggak bisa, itu sakitnya luar biasa. Karena kita udah bersandar. "Oh ya akhi, tuh bulan tidak baca nih, aku bantu. Aku lagi ini anak aku lahiran, butuh banyak duit sekarang ini. Cesar pula kemungkinan ini kata dokternya. Jadi mohon maaf nih." Aduh. Kenapa? Gara-gara hatinya tidak bersandar kepada Allah. Jadi kalau minta tolong sama manusia, siap-siap ditolak. Karena manusia lemah. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja kadang kurang, apalagi orang lain. Kemudian kita masuk hadis yang ke-7. Hadis selanjutnya dalam bab ini, ya, karena di sini nggak banyak ya hadisnya ya, bab ini. Hadis yang ke-7 tentang tema kita pada hari ini. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, terkenal dengan pemanahnya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda," sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang punya satu dari 3 karakter ini. Ini pun sama dengan kemarin, agar kita dicintai Allah. Yang pertama, at-taqiyyu, orang yang bertakwa. Yang kedua, al-ghaniyyu, orang yang kaya, berkecukupan. Maksudnya kaya hati, Pak, bukan kaya harta. Yang ketiga, al-khafiyyu, orang yang tidak suka ketenaran, orang yang tersembunyi, orang yang gak suka populer, orang yang gak suka dikenal. Bukan orang yang tidak terkenal, bukan orang yang tidak populer,
orang yang tidak cinta ketenaran, orang yang tidak cinta popularitas dan yang semisal. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi Pak, kita tekankan berusaha gimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar ayat innallaha yuhibbu, pasang telinga baik-baik. Allah cinta. Siapa ini yang dicinta? Saya pengen dicinta oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat baik. Saya akan jadi orang yang muhsin, berbuat baik karena saya ingin dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang bertobat. Kita berbuat dosa, berbuat salah, tobat karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta muttaqin, Allah cinta muqsitin adil, Allah cinta yang lain dan semisalnya, yang mutawakkilin dan seterusnya. Kemudian hadis, kalau baca hadis Allah cinta, maka perhatikan semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-taqi. Ya, ini bukan nama artis Taki. Ya. Taki artinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dan takwa sering saya sampaikan artinya membentengi diri dari sesuatu. Kita bertakwa dari terik matahari dengan menggunakan payung. Itu bertakwa. Membentengi diri dari terik matahari dengan payung. Hujan, kita pakai jas hujan, bertakwa. Kita pakai payung, bertakwa, membentengi diri agar kita nggak kena hujan. Kerikil-kerikil tajam, kita pakai alas kaki, pakai sendal, pakai sepatu, bertakwa. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat artinya membentengi diri dari azabnya Allah. Gimana biar saya sama Allah itu nggak ada azab, ada benteng, ada perisai dari neraka Allah, dari murka Allah, dari siksa Allah, dengan cara dua hal: mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghani, orang yang kaya. Tapi ingat, kaya di dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimaksud adalah kaya jiwa, kaya hati, karena inilah orang kaya sebenarnya. Kalau orang hatinya tidak kaya, meskipun punya miliaran Pak, tapi dia pengen kurang, pengen lain, nambah, itu berarti dia miskin. Kalau ini miskin, minta baik, nyari terus baik, tidak pernah merasa puas. Punya rumah mewah 5, nak 6, nak 7, punya mobil 10, nak 11, 12, miskin berarti. Sedangkan nih orang yang miskin, dia merasa qanaah dengan apa yang dia dapatkan, bukan berarti dia nggak berusaha untuk lebih baik, tetap berusaha, ikhtiar tetap jalan. Tapi ketika Allah berikan sekian, dia menerima, dia cukup insya Allah. Dapat uang 20.000, alhamdulillah cukup insya Allah untuk setahun. Beli kalender 2022 cukup setahun Pak, sampai Desember tahun depan, sampai Desember tahun ini. Ya, inilah arti kaya sebenarnya. Kalau kita merasa cukup, alhamdulillah, kita tuh orang kaya Pak. Lihat orang yang miskin bisa tidur nyenyak meskipun di pinggir jalan, kaya. Sedangkan orang kaya, dia kalau nggak dapat spring bed yang empuk nggak bisa tidur, susah hidupnya. Sehingga orang yang memiliki hati yang kaya itu adalah orang kaya sebenarnya. Jadi harusnya dibikin list orang-orang terkaya sedunia itu, bukan dilihat dari jumlah aset, nominal, harta simpanan, rekening di bank, enggak. Tapi dari sebagaimana merasa cukup dengan kekayaan tersebut yang dia dapatkan. Kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya aset, properti, mewah, hotel, kendaraan, tanah di mana-mana, enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya ini soal hati, dan ini berat. Inilah maksudnya zuhud dan wara'. Kan telah Nabi meminta ya 4 hal, yang ini bagus sekali Pak doanya yang saya sering sampaikan di khutbah Jumat. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah,
aku minta 4 hal. Yang pertama al-huda, hidayah, petunjuk. Kalau nggak ada hidayah, kita kembali ke masa lalu, Pak. Kembali ke maksiat, kembali ke syirik, kembali ke bid'ah, waliyazubillah. Jadi selalu minta sama Allah hidayah. Yang kedua adalah at-tuqa, ketakwaan. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga wal afaf, dan kehormatan diri, kesucian diri. Tidak berbuat hal-hal yang merendahkan diri kita di hadapan manusia, merusak martabat kita, merusak nama baik kita, bermartabat. Dan yang terakhir adalah wal ghina, dan kekayaan hati. Karena kalau kita sudah kaya hati, kita orang yang paling bahagia. Pernah disampaikan masalah qanaah, Pak. Inilah esensi kebahagiaan. Ketika seorang udah merasa bahagia dengan dunia, dia nggak cukup, dia nggak merasa butuh sama yang lain. Itulah tanda kaya. Alhamdulillah ada kendaraan mewah, ya, mepet sawah, ya, rumah mewah mepet sawah, alhamdulillah. Motor meskipun diengkol 7 kali baru hidup, alhamdulillah cukup insyaallah untuk pengajian, untuk ngantar anak ke rumah, ke sekolah, untuk ngantar istri ke warung beli sayur, cukup alhamdulillah. Udah tenang. Tapi kalau kita merasa kurang ya dalam masalah dunia kita, ini tercela. Tapi kalau kita merasa pengen lebih untuk akhirat, bagus. Ustadz, gimana ya biar omzet Anda semakin meningkat? Kenapa? Aku pengen sedekah lebih banyak. Mantap. Ya, Anwar Azam Masruni siap untuk ya menerimanya. Ustadz, gimana ya biar saya itu masuk pahala tuh, saya tuh pengen masuk pintu sedekah karena saya alhamdulillah punya kemampuan dagang yang bagus. Gimana Ustadz ya? Bagus. Karena orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau hanya untuk menambah kekayaan pribadi, maka ini tercela. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu' wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati yang qanaah, yang merasa cukup, kaya hati, kaya jiwa, engkau dan raja dunia enggak ada bedanya. Engkau dan pemimpin, presiden negara, pejabat tinggi, para menteri, engkau sama mereka enggak ada bedanya. Kenapa? Sama-sama punya kekayaan. Jadi ini perlu dilatih, Pak. Tidak menafikan miskin, qanaah enggak. Ada orang kaya qanaah. Kenapa tadi? Hartanya ada di tangan, bukan di hati. Sama kayak kapal, sering saya sampaikan kapal. Ya, sebanyak apapun air, selama kapal itu di luar airnya di luar kapal, aman, Pak. Tapi kalau air itu di dalam kapal, tenggelam. Jadi kekayaan kalau tidak masuk ke hati kita, aman. Meskipun kita orang yang paling kaya di Prabu Moleh, kalau nggak masuk hati kita, itu orang yang zuhud, orang yang qanaah. Tapi kalau sudah miskin, masuk sini pula. Yang sering saya sampaikan 50.000 sama 5.000, datang kota infak lewat, tak jengok lagi dia, salah, dikiranya 5.000. Dikiranya 50, dikiranya apa? 5.000, ternyata yang masuk 50.000. Semalaman tak tidur dia. Mikir, ya Allah, 10.000 aku. Ini karena sudah di hati tadi. Ya, dan ini PR kita semua, Pak. Ya, dan yang terakhir ini pembahasan kita. Dan ini berat sebenarnya. Ya, khafi, orang yang tersembunyi. Orang yang enggak cinta dengan ketenaran, dengan popularitas. Orang yang enggak suka dipuji. Orang yang gak suka disanjung. Orang yang kalau pengen gak ada yang tahu tentang dirinya. Dan ini berat. Ya, dia gak suka show off, gak suka tampil, gak suka, ya bahasa ulama itu tasaddur qabla ta'ahul. Tampil sebelum matang, dipetik sebelum masak. Baru semester 1 misalnya kuliah, udah mengisi pengajian di mana-mana. Kenapa suka show off? Kalau emang udah tamat, berarti emang udah marhalanya, bukan nggak boleh. Tapi ini soal hati, kita cinta atau tidak. Dan ini berat apalagi di zaman media sosial. Ustadz, kenapa sering posting masalah dunia, makanan, lagi di mana, lagi sama siapa dan seterusnya. Itu justru lebih bagus dan lebih aman dibandingkan kita memposting tentang akhirat kita.
Wah, lagi pengajian nih, jebret. Lagi baca Quran nih, jebret. Lagi puasa sunnah nih, jebret. Lagi bermalam ya khusyuk berduaan dengan Allah di sepertiga malam, jebret. Padahal nonton Liga Champion dia. Ya. Ini yang berbahaya. Kalau dia posting masalah hal-hal yang mubah selama enggak berlebih-lebihan ya, enggak masalah. Dan itulah fungsi media sosial, untuk bersosial. Saling tanya, saling sapa. Tapi kalau kita hobi memposting kebaikan amalan kita, ini salah. Itu enggak Allah enggak cinta dengan orang-orang seperti itu. Karena itulah hal yang paling terakhir hilang dari hati orang soleh adalah hubbus sultah, hulbut tasadur, cinta popularitas. Dan ini berat ya. Karena itulah banyak ulama itu senang menyembunyikan amal kebaikan mereka, Pak. Itu diantara udah menjadi mindset para ulama, menyembunyikan amal sebagaimana menyembunyikan keburukan. Uktum al hasanah kama taktum as-sayyi'ah. Sembunyikan kebaikan sebagaimana engkau sembunyikan keburukan. Jadi ada para ulama, Pak, disebutkan sekian puluh tahun dia sering puasa sunnah, istri dan anaknya tidak tahu. Jadi sebelum pagi dia bawa bekal, dia kerja pagi pulang sore, bawa bekal untuk dimakan di tempat kantornya. Di tengah jalan disedekahkan sama orang lain. Pulang-pulang maghrib sore, setahu istrinya nih makan sarapan pagi di kantor, kemudian dia makan siang di kantor, padahal puasa sunnah. Istrinya aja nggak tahu. Kalau kita kan tidak cak lusu-lusu. Ngapo cak lusu nian? Biasa. Puasa aku nih. Pada tidak boleh apa itu nian. Kenapa? Karena kita suka dipuji, suka disanjung. Karena itulah dalam prinsip ibadah, semakin tersembunyi semakin bagus pahalanya. Kenapa sholat malam besar pahalanya? Karena tersembunyi. Kenapa sholat rawatib lebih bagus di rumah? Kata Nabi, karena di rumah tersembunyi, yang lihat cuman istri sama anak. Kalau kita sholat sunnah di sini rawatib, banyak yang lihat. Lebih susah yang mana, Pak? Sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di rumah. Karena memang jiwa manusia atau nafsu kita senang dilihat. Susah pengajian online apa offline? Online lebih susah sebenarnya. Untuk fokus maksudnya ya. Ada nggak di antara kita yang pengajian online duduk kayak kita sekarang, pakai baju, pakai peci? Tidak. Kadang tidak berbaju, sambil makan pula, sambil nelpon, sambil main HP. Karena tidak ada yang lihat. Dan itulah ujian keikhlasan sebenarnya. Kenapa kata Nabi salat yang paling berat bagi orang munafik subuh dan isya? Karena zaman dulu belum ada lampu. Sehingga gelap, nggak ada yang tahu kalau kita sholat atau enggak. Sehingga mereka berat, kadang mereka pengen dilihat, pengen kalau ada orang baru semangat, ya. Karena itulah mereka benci dengan pujian, benci dengan sanjungan. Mereka bilang sanjungan itu seperti sembelihan, disembelih tanpa pisau, ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku pengen ilmuku diambil tanpa disandarkan kepada diriku sedikit pun. Dan banyak kisah para ulama ya, mereka tuh nggak suka ketenaran. Ya, dan kadang bikin masya Allah nih para ulama kita luar biasa. Ada seorang ulama kelas dunia sedang safar, di tengah perjalanan habis bekal, mungkin dirampok atau gimana. Kemudian dia datang kepada sebuah kafilah dagang yang sedang lewat. Mohon maaf, boleh nggak saya gabung? Ini mau kemana rutenya? Mau ke Mekah, mau kalau salah. Oh ya boleh. Cuman kau bisa apa? Ya kami tidak nerima numpang-numpang be. Kau baca masak? Tidak baca. Sudah kau masak be, pokoknya tidak tahu ya kau masak. Kalau dagang gabung. Ulama disuruh masak. Oh iya. Masaklah dia semampunya. Pas dimakan oleh ketua kafilah. Wah. Apa dia makanan saya ini? Kempang, tempeleng. Kalau kau tidak tahu siapa aku, buka YouTube. Tulis nama aku di situ. Ya. Ini ulama diam dia terima. Dia nggak pernah klarifikasi, kau nggak tahu siapa aku. Sampai terus berjalan,
ketika di Mekah orang lihat, oh Syekh Fulan, langsung orang berebut mengeremuninya. Ketua kafilah tadi bingung, ngapa rame-rame itu ngapa? No, siapa dia? Emang dia siapa? Kau tak tahu siapa nih? Uang jauh kau nih, bukan uang sini kau nih. Iya nih, nah itulah dia tuh ulama besar, ulama dunia. Terkejut, ya Allah, aku nampar ulama. Datang dia minta maaf, ya aku tak tahu nama kau terkenal, dengarnya nama kau terkenal, tapi aku tak pernah nyorai kau dulu, kata YouTube soalnya. Jadi kalau orang itu ya cuma tahu nama Pak, orang nggak tahu wajahnya. Minta maaf nih ya Syekh, wahai alim dan seterusnya. Tak apa-apa, memang aku dak pasak dak pacak masa wajar kena tabok, nang dak lemak makan aku. Kalau kita, woi murid-murid aku, budak ini tadi ya nempeleng aku, kita arak dia hidup-hidup. Ndak. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya rahmatan wasi'ah, pernah di sebuah jamuan kerajaan itu disiapkan sab pertama itu hanya untuk orang-orang khusus, tamu-tamu undangan, para ulama, para menteri, raja-raja dan semisalnya. Syekh Utsaimin datang lebih dulu dibandingkan yang lain. Ada satpam, satpam bahasanya apa? Security yang menertibkan itu. Jadi kalau orang jangan sab pertama, atau sab kedua, ketiga ya. Syekh Utsaimin datang dan dia mau sab terdepan. Ya, ulama pengen sab terdepan. Kemudian kata security-nya nggak tahu ini Syekh Utsaimin. Ya Syekh Afwan ya Syekh, antum di sab yang kedua, yang ketiga, tapi saya main ke depan. Nggak boleh, ini untuk ulama, untuk raja, untuk menteri, antum di belakang aja. Tapi mohonlah, kalau kita kan langsung ngomong, kau udah tahu siapa aku? Ini belakang. Langsung berdebat, pokoknya syekhnya ngotot pengen di depan, pengen dapat keutamaan sab yang pertama. Gak bisa Syekh begini. Kemudian masuk orang, masih tahu, Syekh Utsaimin. Ini Syekh Utsaimin ya. Oh silakan di depan. Syekh Utsaimin oleh ke orang yang ngasih tahu tadi, dengan sebutan jangan ngasih tahu, itu maksudnya. Ya kalau kita sudah habis hari ini terakhir kau gawe di sini. Ya luar biasa. Beliau pernah naik motor, naik mobil sama seorang sopir. Biasalah kalau kita naik Grab ya ngobrol, Pak ya, ngobrol. Siapa Pak namanya? Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Macak-macak biasa kita kan. Oh iyalah, kalau kamu Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, aku Abdul Aziz bin Bas. Kata kan polos Syekh Utsaimin kan polos. Syekh bin Bas kan buta, dia nggak bisa nyetir. Ini uangnya serius nya nih. Oh iya, ternyata benar. Kalau kita kan langsung, kau tidak tahu siapa aku dan seterusnya. Ya. Ibnu Mubarak pernah nggak ketahuan desak-desakan sama orang untuk mendapatkan air. Ya Allah Taala a'lam. Ya kita beri azan, dengar azan dulu, kemudian kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, tadi kisah tentang para ulama yang tidak cinta ketenaran, tidak cinta popularitas, tidak ingin dikenal dan semisalnya. Tapi yang tercela itu adalah ingin dan cinta, bukan populer, bukan tenarnya, karena para ulama mencapai itu semua. Mereka meskipun berusaha untuk tidak dikenal, mereka terkenal. Mereka meskipun benci, nggak mau populer, mereka populer. Mereka meskipun menjauhi ketenaran, Allah karuniakan mereka ketenaran. Karena itulah ketika Nabi ditanya, ara'aitar rajul ya'malul amala minal khairi, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang orang yang berbuat kebaikan? Mungkin dia berdakwah, pengajian, kemudian dia sedekah dan semisalnya. Wa yahmaduhun nasu alaihi, kemudian manusia pun memuji dirinya, menyanjung dia, dikenal dengan kebaikannya, dia kenal dengan semangat dakwahnya, dia dikenal dengan semangat sedekahnya, dia dikenal dengan kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi, tilka ajilu busyral mu'min. Allah, Nabi enggak mencela itu. Semoga itu adalah balasan dari Allah yang disegerakan untuk orang mukmin di dunia. Jadi uniknya ketika para ulama tidak ingin tenar, Allah berikan ketenaran. Karena itulah yang tenar sebenarnya adalah bagaimana kita tenar di langit, viral di rumah, di dunia gampang. Kata patah Arab, kau mau terkenal, kencing di sumur Zam-Zam. Dulu di zaman dulu ada YouTuber terkenal gara-gara dia apa? Ngeprank sedekah isinya sampah kepada waria-waria. Terkenal dia, viral. Zaman sekarang gampang terkenal, berbuat kebodohan, berbuat hal-hal yang memalukan, terkenal. Tapi PR kita adalah bagaimana kita terkenal di langit, terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia mungkin tidak tahu. Jadi marilah kita punya amalan-amalan rahasia. Jangan semua dibongkar, jangan semua ketahuan, jangan semua orang tahu. Kalau bisa harus punya hal-hal yang membuat Allah menjadikan kita tenar di langit, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas 2 pekan ini. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, ini hadis yang luar biasa Pak, Bukhari Muslim. Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah kalau udah cinta dengan seorang hamba, da'a Jibril, dia panggil malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihi salam, faqal inni uhibbu fulanan faibah, wahai Jibril, aku tuh cinta sama fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintai orang yang Allah cinta. Tidak cukup sampai di sana, tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil di tengah ya para malaikat di langit,
Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, malaikat-malaikat yang berada di langit, sesungguhnya Allah tuh cinta sama si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka langit, penduduk langit pun mencintainya. Dan kalau Allah udah cinta, malaikat Jibril sudah cinta, semua malaikat di atas langit sudah cinta, tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan di hati-hati manusia penerimaan dan cinta kepada orang tersebut. Kita mungkin pernah lihat asatizah kita, guru kita, ulama, kita tuh cinta sama dia. Kita nggak tahu, pokoknya satu sayang aja sama ustadz itu. Saya suka saja sama sama alim itu, sama syekh itu, sama syekh seterusnya. Itu mungkin disebabkan oleh kecintaan Allah kepada dirinya. Dia tenar di langit, meskipun cuma sedikit orang yang mengenal dirinya. Karena itulah yang harus penting, yang kita jadi prioritaskan, bagaimana agar kita ditenar di langit dengan ketakwaan kita, dengan kita sembunyikan amal-amal kebaikan kita. Ada seorang tabi'in atau di bawah tabi'in, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan Zainal Abidin. Penduduk Madinah setiap malam orang-orang miskinnya mendapati barang misterius. Di mana? Di depan pintu-pintu rumah mereka. Ya, sampai orang enggak tahu, dulu enggak ada CCTV Pak dulu. Siapa lah budak ini, enggak tahu. Ya, pokoknya orang miskin itu senang dengan sedekah misterius. Dari orang misterius yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dia malam-malam menyelundup dalam keadaan mungkin pakai topeng, mungkin enggak ketahuan, dia diam-diam. Tapi lihatlah, ketika orang menjaga keikhlasan, dia benar-benar pengen tenarnya di langit, Allah akan jadikan dia tenar di bumi. Ketika dia meninggal, orang yang ingin memandikan jenazahnya ngelihat ada bekas luka banyak di punggung Ali bin Husain, seolah-olah dia ini sering memikul sesuatu yang berat. Dan sejak meninggalnya beliau, tidak ada lagi sedekah-sedekah misterius yang ada di depan pintu rumah-rumah orang miskin. Orang jadi kenal, orang jadi tahu, orang jadi viral. Kenapa? Ketika seorang menyembunyikan kebaikannya, dia benar-benar tulus ikhlas hatinya karena Allah, Allah akan berikan kebaikan yang luar biasa. Dan pernah saya sampaikan kisah di sini ya. Kisah orang yang yang sering bayar orang pezina, pernah ya. Jadi ada seseorang yang dikenal oleh masyarakat suka minum khamar, suka main wanita. Kerjaannya ke DA kalau di Palembang, Dharma Agung. Di sini apa? Ya, dekat semoga ya di sini ya. Paling kos-kosan wae di sini. Dia dikenal suka ke tempat-tempat yang tempat biasalah orang-orang hidung belang suka main ke sana. Dan dia terkenal kalau ke pasar atau kemana belinya miras, khamar, dibawa ke rumah. Kasirnya budak ini jenggot-jenggotan tapi bahasa kita ya, belinya khamar. Terus itu ini orangnya punya uang yang memang cukup banyak. Sampai istrinya bilang, mas ya, kalau kau ini meninggal enggak ada yang menyolatin dirimu, rusak nama dia di tengah manusia. Jadi kisahnya berawal ketika seorang khalifah raja di Turki Utsmani, ya, Sultan Murad yang keempat kalau nggak salah, beliau belusukan, nggak tahu pokoknya gelisah aja belusukan, pengen belusukan dia ke masyarakatnya. Kemudian di tengah jalan di malam hari dia dapetin seorang jenazah yang sudah terbujur kaku, nggak diurusin oleh masyarakat. Masyarakat ini kan nyamar, beliau nggak ada yang tahu. Beliau dalam keadaan pakai baju biasa, kemudian pakai apa semisal. Sudah biarin aja Pak, itu orang pemaksiat, orang fajar, orang fasik. Kerjaannya main wanita minum. Ya. Kemudian, wah nggak boleh kayak gitulah. Dia tetap muslim, kita harus tetap dia mandiin dia, kafanin dia, kemudian sholatin, makamkan. Akhirnya yang tolong gotong, ada tahu rumah dia nggak? Oh tahu rumahnya di sana, diantarin.
Ketika nyampe ke rumahnya, istrinya tiba-tiba menangis. Ya Allah, suamiku yang soleh. Suami yang soleh dalam hati raja ini. Maaf bu, bukan apa ya, tapi ini lama mayatnya, kan meninggal dari pagi baru sore malam ditemukan. Kok bisa? Ibu bilang ini laki-laki yang soleh, padahal masyarakat nggak mau nyolatin dia, nggak mau ngunjungin jenazahnya. Dia dikenal suka minum, suka main wanita dan semisal ini. Mohon maaf ibu ya. Iya pak, saya juga tahu. Orang pasti akan mengira begitu. Suami saya ini orang yang cukup harta, dan dia itu ingin berbuat kebaikan. Dia datengin para wanita nakal, ditanya berapa tarifmu? Berapa? Semalam? 1 juta misalnya, ya 1 juta. Nah mbak, ini 1 juta, aku booking kau malam ini ya. Kau jangan terima siapapun, ya. Dan pokoknya intinya dia ngasih, tapi dia ndak main sama dia. Nggak, aku ndak main. Pokoknya ke booking. Pokoknya malam ini jangan terima tamu. Kau udah kau bayar. Udah. Nanti ada harta lagi, datengin lagi yang lain. Ya dia berharap minimal bisa mengurangi lah dosa wanita tersebut. Dia beli minuman khamar-khamar yang dia bisa beli, biar masyarakat yang mau mabuk nggak bisa. Ini kayaknya udah habis nih, ya, ditimbun. Zaman sekarang minyak goreng ya, minyak sayur, ya susah nyari di mana-mana. Ya apalagi di Palembang viral. Ya alhamdulillah ini ya, pondok ngasih minyak sayur, jadi tidak pernah kekurangan minyak sayur ya. Ini kebaikan pondok ngasih sembako untuk para guru. Nah ketika itu dia beli, kemudian dia tumpahkan di WC, dihancurkan, bukan untuk dia minum. Terus kayak gitu, suka ada uang dikit beli, uang beri. Sampai istrinya ini kesel, mas kalau kayak gini terus nggak ada yang mau nyolatin kamu. Ketawa suaminya. Semoga yang nyolatin saya nanti ya istriku khalifah, perdana menteri, para ulama dan semua penduduk kaum muslimin. Mendengar kisah ini, itu khalifah, dia bilang sebenarnya saya adalah khalifah, dan besok pagi saya akan suruh semua penduduk Turki ya untuk menyolatkan jenazah orang yang soleh ini. Ini kalau orang nggak mau populer pak, dia nggak klarifikasi, gue ini sebenarnya ya enggak, dia ada konferensi pers, nggak ada, karena dia pengen tenarnya di langit. Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan, dia nggak peduli dengan orang lain. Dan kan telah beruntunglah teman-teman yang tidak diuji dengan tampil, ya dengan hal-hal yang semisalnya, ya. Karena itulah pentingnya jaga hati. Seandainya Allah takdirkan kita terkenal, kita tampil, selama kita bisa jaga hati, semoga ya itu tidak memudaratkan kita. Tapi kalau kita pengen tampil tapi nggak tampil, kita pengen terkenal tapi nggak terkenal, kita tetap tercela. Kenapa? Karena kita sudah mencintai ketenaran. Karena itulah tenarlah di langit, ya. Karena itu lebih baik dibandingkan tenar di bumi. Gampang pak tenar di bumi. Permasalahannya apakah kita yang sudah tenar di bumi ini juga tenar di langit? Bisa jadi seperti Uwais Al-Qarni yang kata Nabi sebaik-baik tabi'in, yang orang nggak kenal sama dia. Dia seorang yang dulunya sakit kulit, kemudian dia berdoa sama Allah, Allah sembuhkan penyakitnya dan disisakan hanya sedikit. Kenapa minta disisakan sedikit? Biar dia ingat, aku nih dulunya sakit, Allah berikan aku ya kesembuhan. Seperti ada kisah seorang yang kaya raya, dia motornya ada satu motor yang jelek. Kenapa kok nggak masih dipakai motor itu, masih disimpan? Biar nggak apa-apa, biar saya tahu saya ini dulu pernah miskin. Sehingga kalau ada perasaan seperti itu, dia akan berterima kasih kepada orang-orang sekitarnya yang bantu dirinya. Kembali ke Uwais Al-Qarni, dan beliau ini hampir jadi sahabat pak. Dia sezaman dengan Nabi. Tapi ketika dia mau pergi hijrah ke Madinah, ibunya melarang dia. Karena ibunya sebatang kara. Dia dijaga dan dirawat oleh Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni kehilangan ya pahala menjadi seorang sahabat disebabkan berbakti dia sama orang tua. Nabi bilang,
Wahai Umar, nanti ada seseorang dari Yaman begini sifat-sifatnya, yang kalau kau ketemu dia, mintakanlah kepada Allah, mintalah dia agar dia istighfar, minta ampun kepada Allah untuk dirimu, karena dia adalah sebaik-baik tabi'in. Ya, Uwais Al-Qarni orangnya terkenal nggak suka popularitas. Ketika tiba, ya dicari, mana ini? Itu dia tidak terkenal di antara kami. Itu budaknya. Ditanya, kas Uwais Al-Qarni? Iya. Tolong mintalah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Loh, kenapa kayak gitu? Diceritakan begini. Dan beliau, jangan sampai ada yang tahu ini. Jangan sampai ada yang tahu. Dia pun mendoakan Umar bin Khattab, kemudian dia menghilang. Ketika orang tahu dicari mana-mana, tapi dia menghilang, tidak ada yang tahu. Ini kalau kita kan langsung upah satu kali istighfar 100.000. Ya Pak yang ngantri ya. Ya, aku dibilang doaku mustajab. Ya, ngantri kamu dan semisalnya ya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini Pak, tentang masalah bagaimana mereka menyembunyikan kebaikan mereka suka dengan menjadi popularitas, tapi siapa yang terkenal Uwais Al-Qarni? Ya, inilah diantara ketika seseorang menghindari tenar di bumi, maka Allah akan jadikan dia tenar di langit, bahkan juga tenar di bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, insyaallah tidak ada ya. Ya, insyaallah. Karena itu doakan ustaz-ustaz kalian yang ya zaman media sosial ya. Dan saya itu dari awal dakwah ya tidak mau di video. Umur 40 baru pengen di video. Iya. Tapi sekarang malah lebih banyak videonya dibanding yang lain ya. Karena itu jaga doakan biar ini, karena ini juga amanah ilmiah. Saran dari Ustaz Syafiq juga, guru ana, nasihati tolong tampil di media sosial. Kalau emang sudah waktunya tampil amanat ilmiah, tapi tetap jaga keikhlasan, jaga hati biar tidak pengen tampil. Ya silakan Pak. Iya. 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 Bagus pertanyaannya. Iya, kalau kita sedekah ya kemudian istri nggak tahu apakah istri dapat pahalanya? Iya. Jawabannya ya semoga dapat pahala dari mendidik suami atau menemani suami yang baik. Yang sebagian istri kan ada yang ya memarahi suami kalau sedekah. Jadi dia sedekah diam-diam. Ya biar tidak dimarahi bini. Nah, ini berarti nggak bagus. Tapi kalau istrinya bilang, "Mas, sedekahlah sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak usah tahu adek." Ya. Biar itu jadi amalan yang kita tidak tahu, maka ini bagus. Dan seandainya pun kalau ini kita nggak ngasih tahu, semoga itu bentuk penjagaan kita terhadap keluarga kita ya. Jadi meskipun dia nggak dapat pahala, minimal dapat kebaikan berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan seorang suami, kebaikannya akan kembali kepada istri dan anak-anak ya, dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan emang dilatih Pak, harus punya Pak ya. Harus punya amalan andalan yang antara kita sama Allah, secret, rahasia. Nggak ada yang tahu, istri pun nggak tahu. Ya, anak pun nggak tahu. Ustadz, aku ada Ustadz. Apa itu? Ya saya menyantuni janda muda. Istri nggak tahu Ustadz. Itu beda kasus ya. Ternyata dia nikah diam-diam ya. Ya sama janda. Jadi intinya apa? Intinya memang bagus punya harta yang ini. Ustadz disuruh konfirmasi Ustadz, nggak sembunyi-sembunyi. Nah tadi Pak, ini bukan soal ditahu tidak tahunya, tapi rasa pengen atau tidak. Belum tentu yang dicoret-coret namanya ketika dia konfirmasi itu ikhlas, dan belum tentu yang tidak dicoret namanya ketika dia nge-share itu ada namanya, belum tentu nggak ikhlas. Ini soal hati. Belum tentu yang tampil itu nggak ikhlas, sebagaimana belum tentu yang tidak tampil itu ikhlas. Jadi ini kembali kepada hati-hati kita semua ya, karena yang dibahas tadi adalah orang yang tidak mencintai, tidak berharap, tapi kalau Allah berikan mereka hal yang demikian, maka semoga itu adalah kebaikan. Dan ini memang berat ya, karena kita tuh suka apalagi sedekah. Kenapa kita disunahkan sedekah keluarga Pak? Karena kalau keluarga nggak akan ngomong. Iya. Kalau kita sedekah sama istri, suami aku baik niat, jarang.
Oh, iya adik aku baik nian ngasih kakaknya. Jarang, Pak. Ibu kita jarang. Oh, ya anak aku tiap bulan ngasih. Kenapa? Karena dia malu. Oh ya, aku malu dikasih oleh kakakku dewek, ya kan? Tapi kalau ngasih uang lain kan lemah, Pak. Oh ya, aku kemarin ditraktir sama bulan. Wah, langsung. Oh. Karena itulah semakin tersembunyi yang suatu amal, semakin bagus. Ya, semakin bagus. Termasuk juga sedekah. Ya, termasuk juga sedekah. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yamunih. Sampai tangan kanannya enggak tahu berapa nominal, tangan kirinya enggak tahu kan, tangan kanan tadi sedekahnya nominalnya berapa enggak tahu. 5.000 kayak 500. Dan saya pernah lihat dulu ada orang yang 50.000 dimasukin ke dalam 2.000. Jadi dia dilihat orang nih 2.000 ya. 2.000 udah itu. Ternyata di dalamnya isinya 50.000. Ya Allah taala alam. Jadi insyaallah semoga istri juga dapat kebaikan yang sama, Pak ya. Apalagi kalau istri tadi mensupport, mendukung. Beda kalau istri kita ngapa, Pak, sedekah diam-diam. Ketahuan bini, ku marahnya aku. Nah, Anda dapat pahala bini seperti ini. Harusnya seorang istri support suaminya berbuat kebaikan. Allah taala alam. Silakan kalau Anda ada kita akhiri ya, sudah jam 8. Tidak ada ya, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.